Waalaikumsalam. Apakah kita sebagai muslim di seluruh dunia ini punya kewajiban untuk mengagungkan bahasa, untuk mengagungkan kemuliaan negeri Arab dan bahasa? Lalu jika ada muslim lain yang tidak mengagungkan hal demikian, apa sikap kita terhadap sebagai muslim yang lain? Demikian lagi. Apakah kita harus sebagai muslim, adakah kita keharusan untuk mengagungkan bahasa atau bangsa Arab? Ini pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang ketika ada kesalahan di dalam Islam, Arab diserang. Ya, sebagian orang seperti itu. Jadi menghormati begini, orang Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di kitab yang sama juga mengatakan, seseorang yang mencintai sesuatu pasti dia akan mencintai segala hal yang berhubungan dengan sesuatu tadi, pasti. Kita ambil contoh contohnya ada satu anak muda yang lagi demen sama satu gadis, contohnya, dan dia tinggalnya misalnya di mana, contohnya deh yang enak, di Garut misalnya. Ada satu anak muda yang demen sama gadis di Garut. Pasti dia kalau melihat kereta bis tujuan Garut, pasti dia kasihnya Garut, gue demen banget. Pasti segala hal yang berhubungan dengan Garut itu akan mengingatkan dia kepada kekasihnya. Ketemu orang di jalan, dari mana Pak? Garut. Oh, Garut di mana Pak? Apapun yang berkaitan. Misalnya seorang anak muda yang suka sama seorang orang lain, dia akan begitu. Begitu juga Rasulullah SAW. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW itu sudah otomatis nggak akan perlu disuruh, dia akan mencintai segala hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad dan mengagungkan segala hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia setiap pakai sendal hanya mau pakai sendal jenis as-sabtiyah. Dia nggak pakai sendal yang lain, enggak. Kenapa? Nabi pakai ini mulu, sendal. Bahkan dalam satu perjalanan beliau pernah berteduh di bawah satu pohon. Ditanya, ini ngapain di pohon ini? Anda pernah lihat Nabi berteduh di bawah pohon ini? Sebegitunya mereka cinta sama Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi, mereka akan ikuti. Nanti kenapa kok doyan banget korma ajwa? Nabi paling suka korma ajwa. Begitu. Nah, itu udah otomatis. Apakah kita itu otomatis? Apalagi Al-Quran memang memerintahkan kita. Dalam riwayat dikatakan ahibbul arabiyyah li thalatha. Ahibbul arabiyyah atau ahibbul arab li thalath. Kata Nabi, cintailah bangsa Arab karena tiga hal. Li'anni arabi, karena aku bangsa Arab. Wal Quran arabi, Quran juga bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah fil jannah arabi. Adapun ada orang Arab yang berbuat masalah dan lain sebagainya, ya ini salah, jangan diikuti. Kita kan kadang-kadang karena menghormati bangsa Arab, jadi apapun yang dilakukan orang Arab kita benerin, enggak juga. Nah, Abu Jahal kan orang Arab juga mau dibenerin. Kita hormatin Abu Jahal, enak dia. Ya kan orang Arab juga kagak mungkin, enggak begitu. Ada kias himari, itu namanya barometer keledai seperti itu. Itu beda konteks begitu. Quran bahasa Arab. Jadi ketika Anda menyerang bahasa Arab, kayaknya ada kepentingan. Begitu. Ada tujuannya apa? Kalau misalnya ada kesalahan dari orang-orang Arab tertentu, serang orang Arabnya. Betulin apa yang salah dari dia. Nggak harus bawa ke suku begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nggak suka orang yang, saya bilang tadi itu jahiliyah. Orang-orang yang jangankan Arab, kita ngomong Sunda, Jawa, Betawi, Batak lo, itu aja berjahiliyah. Apalagi Arab lo, mau lebih parah lagi. Di Quran kita setiap hari bahasa Arab. Wah, ini ngomong maaf bahasa Arab, selamat bahasa Arab sudah bahasa Arab. Ada satu keterangan mungkin ketika seorang Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, seorang Bilal bin Rabah dari kulit hitam dari Habasyah, ketika pernah ada satu masalah obrolan sama satu sahabat Nabi yang lain, kemudian sahabat ini ngomong, ya benar merajin sauda, anak kulit hitam.
hai anak orang yang perempuan kulit hitam, itu sakit hati itu namanya orang manusia. Ya Allah, dikatain begitu, kedengeran ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaka rajulun fika jahiliyah, innaka mar'un fika jahiliyah. Nabi bilang sama sahabat yang satu, katanya masih punya ya sisa-sisa benih jahiliyah, buang semua. Masih ada sisa jahiliyah sama itu, buang. Ya, ke suku, ngatain ini, ngatain kita udah disatuin sama Islam. Jadi kalau misalnya apakah kita perlu? Oh ya, guru kami Abu Yahya Hasan Ahmad Baharur selalu beliau mengatakan, kan kita di pondok wajib bahasa Arab. Kita ini selama saya mondok di Dakwah wajib bahasa Arab, dipukul ngomong bahasa Arab kita. Dan beliau mengatakan usahakan kalian berbicara bahasa Arab niat karena cinta sama Rasul dan ngikutin kata-kata yang keluar dari mulut Nabi. Ana itu keluar dari lisan Rasulullah. Ana, anta, hada, limada, itu semua kata-kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian berbicara dengan mengikuti cara Nabi Muhammad bicara, setiap huruf kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita sebagai orang Islam? Iya, kalau cinta nggak perlu disuruh, apalagi memang ada keterangan yang mengajarkan kita untuk seperti itu. Dan ketika kita diperintahkan untuk mengkaji Quran, mengkaji hadis, berarti kita disuruh untuk mengkaji bahasa Arab. Karena orang kalau tidak paham bahasa Arab banyak sekali kesalahan yang fatal. Penutup dari jawaban pertanyaan antum, ada satu orang yang antum bayangin, ada satu kitab namanya kitab Al-Qirtas fi Syarah Ratib Al-Attas. Kitab ini ditulis oleh datuk saya dari Ibu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kitab Al-Qirtas ini kitab yang mengurai, menjelaskan susunan Ratib Al-Attas yang amalan suka dibaca sama para habaib itu. Di situ ada orang yang berusaha menerjemahkan kitab tersebut. Nah, di terjemahan itu beliau ketika bahasa Arab redaksinya tulisannya Al-Akabir, si penerjemah ini menulisnya apa? Dosa-dosa besar. Padahal bedanya tipis. Akabir itu orang-orang besar. Tapi kalau Al-Kabair itu baru dosa-dosa besar. Akabir sama kabair. Jannah, junnah, jinnah. Kalau ngelihat tanpa harokat itu hurufnya sama. Jim, nun, ta marbutoh. Tapi dibacanya apa nih? Kalau jannah surga atau kebun, junnah pertahanan, perisai, benteng, jinnah jin atau gila. Ya, jadi jauh banget perbedaannya. Jannah, junnah, jinnah. Nah kalau dari itu perlu gak kita? Perlu banget. Apalagi kalau ustaz itu katanya Abu Yazid Muhammad Maliki mengatakan seorang ustaz, seorang yang biasa menyampaikan tausiah, kalau dia tidak bisa bahasa Arab musibah buat umat Islam. Bagaimana dia mau menyampaikan hadis dan lain sebagainya, itu musibah buat umat Islam. Karena bisa banyak salah pemahaman nanti dia begitu. Dari sini kita bisa paham berarti bahasa Arab itu luar biasa, sangat penting dalam kehidupan kita. Khususnya buat para asatidz, buat penyampai tausiah. Jadi kita baca Quran dan baca hadis, tadabbur juga harus paham bahasa Arab. Ini harus suatu keharusan sebenarnya. Tapi bukan wajib bagi setiap individu, tidak. Kalau wajib nanti dosa semua kita nggak belajar bahasa Arab gitu ya. Minimal kita tahu makna secara garis besar. Kalau sholat tuh arti Al-Fatihah secara garis besar cukup udah. Nggak harus tahu secara harfiah. Allah a'lam. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi itu. Bebas, Anda bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Aku mau tanya, pernah belajar mendengar kisah Ngawiya bahwa penduduk surga itu bahasanya surga, bahasa Arab surga. Dan bagaimana kita ini kan di dunia itu tidak berbahasa Arab gitu. Ketika masuk surga, kalau memang langsung bisa bahasa Arab atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasanya ahli surga ya, subhanallah. Berarti bahasa Arab juga guru kami Al-Ustaz Hasan Al-Basri dari Jawa Timur mengatakan bahasa Arab ini bahasa tertua sebenarnya. Bahasa tertua dan bahasa yang abadi. Kenapa? Karena kita tahu kan di surga itu orang ngomong bahasa Arab. Manusia pertama di surga Nabi Adam, bahasa Arab juga. Ya, ketika Allah Subhanahu berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam al-asma dan seterusnya. Terus bagaimana nasib kita yang nggak bisa ngomong bahasa Arab nanti kalau juga itu sih gampang banget, nggak usah khawatir.
Yang penting jangan benci bahasa Arab aja. Jadi antum sadar kan antum bisa bahasa Indonesia, siapa yang ngajarin itu? Subhana man antaq wa alham. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam salah satu karya itu mengatakan, Maha suci Allah, zat yang membuat kita ini bisa berbicara dan mengilhamkan kita. Kita itu bisa ngomong papa, mama, ngomong ini itu segala macam, itu yang bikin kita ngucap siapa? Allah. Yang bikin kita bisa berbicara Allah. Yang memberikan kita pemahaman ini dan itu Allah. Sebagaimana Allah memberikan pemahaman itu kepada kita di dunia, di akhirat nanti seperti itu. Apalagi dikubur juga kan nanti malaikat langsung kan. Nggak mungkin kita tanya, "Man rabbuka?" Saya kagak sempat belajar bahasa Arab, malaikat hafid kan. Bahasa Indonesia aja ngomongnya kalau bisa. Itu dari al-taqahu. Allah akan membuat kita berucap dengan amal-amal kita begitu. Itu hal yang mudah bagi Allah. Kalau ada orang belajar sebentar dikasih ilmu laduni sama Allah, ya ada hari surga sebentar betul dikasih langsung semuanya paham gitu. Jadi puas-puasin deh nanti ngomong Betawi sekarang, nanti di surga habis bahasa soalnya. Nanti puas-puasin sekarang Betawi, Sunda, puas-puasin sekarang. Nanti di sana kita ketemu bahasa Arab semuanya, ngobrol bahasa Arab, asyik bahasa Arab. يا أهلا وسهلا كيف حالك؟ والله أنا أحد إخوانك شوف في مسجد بنتهرة ذكرت هو أيوة كنا أول نجلس مرة في بحث علمي هذا نعم على حبيب فلان أستاذ فلان ما بس عرب si Udin si Momo besar hilang semua bahasa kita hilang. Jadi nggak apa-apa. Yang penting dari sekarang kita baca Quran yang rapi, insya Allah gampang. Allah